Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Beberapa chapter ke belakang ini kita rasanya mulai mengerti betapa pentingnya peran dari sejarah di dunia One Piece itu sendiri. Dan tanpa terasa, semua hal itu sebenarnya dibungkus oleh suatu kejadian yang emang sering dilakukan oleh pemerintahan dunia, apalagi kalau bukan penghapusan sejarah. Ya, sejauh yang kita tahu sejarah yang hilang atau lebih tepatnya masa Void Century di mana pada masa 900 hingga 800 tahun yang lalu sebenarnya ada suatu peradaban yang masih menjadi suatu tanda tanya karena saat ini yang tersisa dari peradaban itu hanyalah sebuah petunjuk-petunjuk yang tertulis di batu. Satu persatu petunjuk sebenarnya udah mulai terungkap, seperti misalnya aja terdapat sebuah kerajaan kuno yang sebenarnya memiliki teknologi sangat amat canggih. Namun dikarenakan terlibat sebuah konflik dengan 20 kerajaan yang beraliansi, kerajaan kuno yang canggih itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Karena pada kenyataannya saat ini ke-20 kerajaan yang beraliansi itu dikenal sebagai pemerintahan dunia atau orang yang memerintah dunia saat ini. Ya, masih belum diketahui konflik apa sebenarnya memicu peperangan besar itu terjadi, namun dari pihak pemerintahan dunia sendiri memilih untuk menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengan 100 tahun dalam sejarah dunia One Piece. Bahkan gak berhenti sampai di situ aja ya, untuk mencegah kembali bangunnya ideologi dari kerajaan kuno itu, pemerintahan dunia sampai melarang semua penelitian yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada abad kekosongan. Karena pemerintahan dunia sadar terdapat beberapa batu yang disebut poneglyph yang berisi catatan-catatan petunjuk tentang apa yang terjadi di masa lalu sebenarnya. Sehingga mau gak mau karena batu itu memang tidak bisa dihancurkan, maka pemerintahan dunia hanya bisa melarang penelitian yang berhubungan dengan batu poneglyph guys. Meski sebenarnya apa yang tertulis pada batu poneglyph juga tertulis dengan bahasa kuno. Well, lebih jauh nantinya kita mengetahui kalau pelarangan penelitian tentang abad kekosongan itu bukanlah isapan jempol belaka. Karena buktinya aja Pulau O'Hare yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang pintar di dunia One Piece, tempat bagi para peneliti dan arkeolog berbagi segala hal. Tempat itu menjadi bukti kalau pemerintahan dunia gak main-main dengan peraturannya. Karena setelah ketahuan para peneliti di sana sedang mencoba mengungkap apa yang terjadi pada era Void Century, pihak pemerintahan dunia tanpa pikir panjang lagi ya langsung melakukan Buster Call atau metode serangan angkatan laut untuk menghancurkan suatu pulau sampai rata dan lenyap. Ya, O'Hare berhasil diluluh lantahkan hanya dalam satu malam oleh pemerintahan dunia. Padahal apa yang terjadi di pulau itu mungkin bisa dibilang dokumen-dokumen sangat berharga yang sangat bernilai. Dan tentunya sulit untuk ditemukan dimanapun karena para peneliti di seluruh dunia berkumpul dan berbagi informasi di sono. Tapi hal itu tetaplah bukan sesuatu hal yang penting bagi pemerintahan dunia karena bahaya yang ditebar oleh O'Hare juga sudah sangat dalam. Hingga mungkin aja sang pioner atau Profesor Clover berhasil menemukan nama dari kerajaan kuno yang eksis pada abad kekosongan. Soalnya selain momen kematian Profesor Clover diperlihatkan seakan ingin meneriakkan nama dari kerajaan kuno itu, Dr. Vegapunk sendiri juga bilang kalau Profesor Clover memang memiliki ketertarikan tersendiri terhadap sejarah yang gila. Makanya gak aneh kalau Profesor Clover memiliki begitu banyak informasi terkait abad kekosongan. Karena faktanya aja, entah udah berapa puluh tahun Profesor Clover berkelana dan mencari setiap sumber informasi yang berhubungan dengan sejarah yang hilang itu. Hingga pastinya setelah dia berhasil membuat suatu tempat di mana para arkeolog dan peneliti bisa berkumpul bersama, sebuah informasi yang sangat berharga hasil dari pencariannya selama ini gak mungkin gak menemukan suatu informasi yang sangat penting. Lalu bukti nyatanya aja, penembakan kepada dirinya sekaligus pembantaian Pulau O'Hare harusnya udah cukup menjadi bukti kalau pemerintahan dunia sadar O'Hare terlalu banyak mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga mau gak mau, pilihan yang tersisa hanyalah melakukan apa yang dinamakan penghapusan sejarah seperti yang sedang dicoba dilakukan ke Dr. Vegapunk saat ini. Ya, selain ingin meneruskan mimpi dari rekannya, Dr. Vegapunk sendiri tertarik dengan sebuah energi yang berhasil ditemukan di masa lalu. Yang mana jika berhasil mengungkap tentang sumber energi itu, pastinya Dr. Vegapunk akan menjadi buruan utama untuk segera dilenyapkan oleh pemerintahan dunia guys. Yang menarik bagaimana dampak dari penghapusan sesuatu hal ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan. Pasalnya kalau dilihat sejarah yang hilang hanya berjarak sekitar 100 tahun saja, akan tetapi dengan hilangnya semua sejarah beserta catatan-catatan penting, entah itu tentang apa yang telah ditemukan di masa itu atau mungkin sebatas apa yang terjadi semasa itu, nyatanya kehilangan informasi atau gak memiliki sejarah ngebuat dunia yang sedang terjadi di One Piece saat ini bisa dibilang sedang terjadi kemunduran
kemunduran. Ya, gimana enggak? Dari apa yang kita saksikan hingga saat ini aja, rasanya cukup bisa disimpulkan bahwa orang paling jenius yang udah memakan buah iblis Nomi, sekarang dia masih harus mengulang untuk menemukan hal-hal apa saja yang udah ditemuin di era kerajaan kuno tersebut berdiri. Nah, bayangin kalau apa yang tercipta atau udah ditemukan sejak eranya Joy Boy ada, kita memiliki semua catatan penelitiannya. Terus bakat yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk mungkin akan melesat jauh lebih hebat karena apa yang udah ditemukan di masa lalu akan menjadi pemicu penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi apa mau dikata guys, hilangnya sejarah selama kurang lebih 100 tahun itu membuat dunia One Piece saat ini harus mengulang untuk menemukan berbagai macam teknologi yang seharusnya sudah berhasil ditemukan sejak jauh-jauh hari. Well, sebegitu besarnya lah dampak yang ditimbulkan dari penghapusan yang diciptakan oleh pemerintahan dunia guys. Makanya cara pemerintahan dunia untuk menghapus sesuatu dengan tujuan ideologi di masa lalu tidak berkembang kembali sepertinya memang benar adanya. Ya, mau bagaimanapun, peradaban di era selanjutnya akan kembali mundur terlebih dahulu kan? Dan tentu aja, kemunduran itu akan memperlambat cara orang-orang memikirkan hal yang sama dengan yang diinginkan oleh Joy Boy di masa lalu. Apalagi bisa kita bayangin kalau orang-orang dari pihak Joy Boy gak menyiapkan sama sekali clue-clue yang bisa membantu orang di masa depan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu melalui batu Poneglyph. Sepertinya semua rencana yang dipilih oleh aliansi dari ke-20 kerajaan untuk menghapus era itu dari sejarah menjadi pilihan yang sangat bijak. Ya, karena sebegitu terasanya penghapusan sesuatu hal terhadap keberlangsungan kehidupan. Hal yang sama juga mungkin akan kembali terjadi kalau aja yang menimpa Pulau Ohara ternyata gak berhasil diselamatkan seperti yang kita ketahui saat ini. Soalnya dari apa yang dijelaskan di flashback Dragon saat kembali bertemu dengan Dr. Vegapunk di Pulau Ohara pasca pembumi hangusannya, dari momen itu kita tahu kalau Ohara versi kedua berhasil dibangun di Pulau Elbaf berkat seorang kapten raksasa atau yang kemungkinan adalah Jaguar the Soul yang berhasil menyelamatkan semua buku yang udah dicoba dicemplungin ke danau agar tidak terbakar. Ya, jika saja seluruh harta Ohara itu tidak ada yang menyelamatkan, maka bukankah dunia akan kembali terjadi kemunduran? Karena semua catatan penting akan semua hal yang telah ditemukan oleh banyak sekali arkeolog akan terbuang begitu saja. So, semengerikan itulah sebenarnya ancaman yang dihadapi jika penghapusan emang sudah dilakukan oleh pemerintahan dunia guys. Cara yang begitu keji, namun memang bisa kita katakan sangat efektif untuk mencapai tujuan mereka. Oke, kayaknya itu dulu terkait basa-basi misteri kali ini. See you again next time. Adios segera belos. Stay safe everyone. Salam Adipedia.